Mari tepuk tangan bersama-sama. Yesus namanya menyembuhkan, memulihkan, bahkan mati tebus dosaku. Haleluya Yesus. Kubur kosong membuktikan Dia hidup penuh. Anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, memulihkan, takkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Katakan semua Dia hidup. Dia hidup pada hari esok. Sampai hidup, ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup nyanyi berarti Dia hidup, ya Yesus. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, hidup ini Kita akan pujian bersama-sama. pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Katakan ku telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Masa dan tempat saya serahkan kepada hamba ini. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Maria, para wanita yang pertama memberitahu bahwa kubur Yesus terbuka. Kemudian siapa yang pertama masuk di liang kubur Yesus? Yang pertama masuk, yang masuk di dalam, sampai dia mengangkat dia punya pembungkus badannya. Siapa? Siapa yang pernah menyangkal Yesus? Yang Yesus katakan, sebelum ayam berkukuk, engkau menyangkal aku 3 kali. Petrus. Berarti Petrus yang masuk pertama di dalam lubang kubur Yesus, membuktikan bahwa Yesus tidak ada di dalam kubur, membuktikan bahwa Yesus sudah bangkit. Para wanita hanya melihat berbuka batu penutup lubang kubur Yesus, dan mereka kembali dan memberitahu pada murid-murid Yesus, dan Petrus berlari bergegas ke tempat itu dan langsung dia masuk ke dalam.
Dia tidak perhatikan bahwa lubang itu terbuka, tapi dia langsung masuk di dalam dan mengambil kain kafannya, mengangkat, membuktikan Yesus sudah tidak ada. Kemudian yang memberitakan Yesus sudah bangkit, siapa lagi? Selain daripada para wanita, Petrus, siapa lagi? Hah? Ada mandau sana tapi kurang jelas. Malaikat Tuhan. Dan inilah yang memberitakan kebangkitan Yesus. Dan waktu murid-muridnya sudah mengetahui bahwa Yesus sudah bangkit, murid-murid Yesus dia berkumpul di satu tempat, satu rumah, dan rumah itu terkunci. Di antara murid-murid Yesus yang sudah mendengar bahwa Yesus sudah bangkit, ada salah satu orang yang tidak percaya kalau tidak ada bukti. Siapa itu? Mudah-mudi Thomas. Jadi kita tidak pernah melihat Yesus. Kita tidak pernah melihat Yesus dan kita minta bukti. Percayalah kepada Yesus. Terimalah apa Yesus. Karena Yesus sudah bangkit untuk kita. Dan lagi saya tidak percaya kalau belum ada bukti. Seperti Thomas, jangan kita jadi Thomas. Nah, waktu mereka sedang berkumpul seperti kita pagi ini, Yesus tiba-tiba datang di tengah-tengah. Dan dia berkata kepada Thomas, lihat tanganku, lihat lambungku. Jangan lagi engkau tidak percaya. Karena Thomas minta bukti, dia pergi bukti. Kalau kita jemaat Tuhan minta bukti, Tuhan akan beri bukti kepada kita. Tapi jangan kita lari. Nah, jangan kita katakan, oh itu hantu. Karena kita tidak kenal siapa yang datang pada kita, maka kita heran. Saya ambil pembacaan hari ini di dalam Matius 28 ayat 1 hingga 10. Ayat 1 sampai 10. Apa kata dalam firman Tuhan? Ada satu lagu. Biar tidak jadi pendeta, asal jadi pelita. Betul kan? Biar tidak jadi pendeta, asal jadi pelita. Siapa yang pernah melihat pelita? Saya dari kecil, saya hidup dengan pelita. Waktu malam tidak ada elektrik, pakai pelita. Waktu pertama saya datang di sini, umur saya 13 tahun. Umur saya 13 tahun. Ya, yang sekarang ini yang lain ini belum ada, tapi separuh ada sudah. Umur saya 13 tahun. Ini rumah masih berdiri. Itu rumah yang tempat kami beribadah dulu. Kami bermalam di situ dan guna pelita, tidak guna listrik. Rumah itu dulu dindingnya baru sepotong, padi kelilingnya. Itu masih saya ingat, masih segar lagi. Umur saya waktu itu baru 13 tahun. Dibawa oleh penginjil-penginjil. Mereka bawa saya untuk mengajar anak-anak sekolah minggu. Sekolah minggu saya besar daripada saya. Ya.
Lagu-lagu yang saya ajar sama mereka. Aku anak raja, engkau anak raja, semua kita anak raja. Tapi pasar-pasar hidup di dalam pelayanan. Karena apa? Karena Yesus. Pada tema hari ini pembicaraan saya yaitu kebangkitan Yesus atau Paskah. Kebangkitan. Kebangkitan Yesus adalah salah satu kebenaran utama di dalam Injil. Satu kebenaran di dalam Injil, itu kebangkitan Yesus. Mengapa kebangkitan Yesus itu penting bagi orang-orang percaya? Apakah kebangkitan Yesus itu penting bagi kita? Penting. Penting kan? Tapi mengapa kebangkitan Yesus itu sangat penting bagi kita? 7 hal saya bicarakan tentang kebangkitan Yesus. Mengapa kebangkitan Yesus itu atau Kristus itu sangat penting bagi orang percaya kepadanya. Coba kita lihat di dalam Yohanes 10 ayat 17 dan 18. Dalam Roma pasal 1 ayat 4, kebangkitannya ada kuasa. Kebangkitannya dia mengalahkan semua kematian. Dia rela memberi nyawanya kepada semua orang. Itu Yesus sanggup dipermalukan karena apa? Karena dia mengasihi umatnya. Itu sebabnya dia mengatakan dia rela memberi nyawanya kepada kita semua. Kita bersyukur karena kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang sudah bertobat. Yang belum bertobat sila bertobat. Masih ada lagi orang Kristen yang meminggirkan Yesus. Masih lagi ada orang Kristen yang membelakangi Yesus. Kemenangan itu ada di dalam Yesus. Kebangkitannya di atas kayu salib, dan itu satu kemenangan kita sebagai umatnya, umat yang percaya kepadanya, karena dia rela memberi nyawanya yang cuma-cuma kepada orang yang percaya kepadanya dan yang menerima kepadanya. Yang kedua, kebangkitan itu menjamin kematiannya, menjamin menebus umat manusia. Sebab dalam firman Tuhan menyatakan Yesus memberi jaminan kepada kita yang bertobat, yang sepenuh hati memberikan diri kita untuk Yesus. Yesus mau benar-benar kita bangkit bersama-sama dengan Dia. 100% Yesus mau diri kita. Saya percaya kita semua di sini, kita memberitakan kebangkitan Yesus. Kita sudah bangkit bersama Yesus. Amin. Yang ketiga, kebangkitan itu membuktikan kebenaran Alkitab. Kita lihat di dalam Mazmur 16 ayat 10 dan Lukas 24 ayat 44 hingga 47. Para Rasul pasal 2 ayat 31. Satu orang membaca. Tapi nyata dalam apa yang kita lihat di dalam Alkitab, Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes pasal 2 ayat yang ke-13. Ini saya akan membaca. Ini buktinya Alkitab kebangkitan Yesus. Dia akan mati
Dan dalam ketiga hari dia akan bangkit, mengalahkan segala kematian di dalam dunia ini. Kalau kita baca, ada di antara kamu yang menyerahkan aku kepada imam-imam, tapi semua mereka mengatakan, bukan aku ya Tuhan, bukan aku ya Rabi. Tapi Yesus berkata, dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan roti ini di dalam air, dialah yang menyerahkan aku. Tapi Yudas sudah berkata, bukan aku yang Rabi. Yesus berkata lagi, engkau telah mengatakan. Yudas, rasuah pertama. Sewaktu Yesus mati, apakah ada penyesalannya? Ada penyesalannya. Tapi dia tidak bertobat. Apa yang dibuatnya? Waktu dia menyesal, Yesus sudah ditangkap, sudah disengsarakan, sudah disalib. Yudas Iskariot menyesal sekali. Tapi Petrus, waktu dia sudah Yesus ditangkap, dia menyesal. Dia menangis. Kita menyesal. Sebab itulah kita bertobat. Sebab itulah kita menyerahkan semua apa yang kita lakukan di dalam dunia ini. Kita tidak malu lagi mengakunya. Itulah kebangkitan kita di dalam Yesus. Yang keempat, kebangkitan Yesus mendasari karunia Roh Kudus dan pemberian hidup kekal. Itu kebangkitan Yesus. Kebangkitan Kristus memberi karunia Roh Kudus dan pemberian hidup yang kekal. Yohanes 20:22 dan Roma pasal 5 ayat 10 dan 1 Korintus 15 ayat 45. Karunia Roh Kudus, dia kebangkitannya memberi perdamaian. Yesus memberi damai di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya dan yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sehingga kita mendapat kemenangan. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4 dan Yohanes 14 ayat 3, 1 Tesalonika pasal 4 ayat 18 ayat 14 dan 18 mengatakan bahwa penyediaan tempat kita di sorga. Yesus datang dan Yesus pergi menyediakan tempat bagi orang-orang percaya. Sudah pastikan bahwa kita akan memiliki tempat yang Yesus sudah sediakan? Hanya kita boleh berjawab di dalam diri kita. Dia adalah yang lahir baru. Ia lahir untuk kami, Ia mati untuk kami, Ia bangkit untuk kita semua. Galatia pasal 2 ayat 20. Bukan lagi aku hidup. Siapa yang hidup? Yesus hidup. Dalam iman kita percaya kepadanya, kita hidup. Marilah kita, orang yang percaya kepadanya, orang yang sudah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kuatkan, teguhkan iman kita kepada Yesus Kristus yang telah memberi kemenangan kepada kita, yang memberi keselamatan kepada kita. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Firman Tuhan kita sampai di sini.
dalam kematian Yesus dan dalam kebangkitannya. Sebelum kita menjalankan ini, saya akan membaca ayat firman Tuhan sebagai dasar perjamuan kudus pagi hari ini dalam 1 Korintus 11 ayat 23 yang berkata demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan Tuhan. Semua yang percaya mengatakan amin. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came, gave amazing grace. Thank you for this love, Lord.
hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Haleluya. Inilah yang ku renungkan waktu